Ya, selamat malam saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM. Dan malam hari ini bersama saya ada Pak Pendeta Leksi dari Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur. Nah, malam hari ini saudara kami mau berbincang-bincang seputar kejadian-kejadian di dalam kekristenan yang viral akhir-akhir ini di media sosial. Yang pertama-tama mengenai baptisan ulang oleh Pastor Philip Mantova di Kupang. Lalu nanti kami juga berbincang-bincang mengenai seputar pengajaran Pendeta Erastus Sabdono. Nah, bincang-bincang kami ini yang ringan-ringan saja, saudara. Tidak berat-berat, dan setelah itu nanti kami akan menerima saudara yang mau masuk ke room untuk boleh berdiskusi atau bertanya jawab dengan kami. Ya, saya kira itu. Mungkin Pak Leksi bisa pertama-tama memperkenalkan diri dulu ya. Nah, sebelum saya kasih waktunya kepada Pak Leksi ini adalah salah seorang dari rekan saya dulunya ketika saya pertama kali merintis GKKR, Gerakan Kebangunan Kristen Reform. Pak Leksi ini yang pertama-tama itu salah satunya yang bersama-sama dengan saya. Kemudian tahun berapa Pak? Tahun 2007 Pak Leksi ini kemudian pergi ke NTT, kembali ke NTT, dan sekarang sudah menjadi pendeta di Pulau Sabu. Ya, seperti itu. Mungkin Pak bisa perkenalkan diri sendiri ya. Ya. Ya, baik, selamat malam. Saya biasa dipanggil Leksi Tahun. Tepatnya di nama Facebook itu Celsius Jupiter Tahun. Tapi biasa dipanggil Leksi Tahun, dan kami melayani di Sabu sejak 2010. Sudah 13 tahun, mau 14 tahun di Sabu Rejua. Sabu Rejua itu salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur, bagian selatan, paling selatan di Indonesia setelah Pulau Rote ada Sabu. Saya pelayan di sana di Gereja Masih Musafir Indonesia, dan sampai sekarang masih tetap di Sabu, di Kecamatan Liai, Desa Wadwala, Gereja Masih Musafir Indonesia, Jemaat Rui Muri. Pak Yanto juga sudah pernah diundang ke sana untuk melayani kebaktian kebangunan iman Kristen di Sabu. Ya, itu saja perkenalan saya, dan malam hari ini saya senang bisa bersama-sama dengan Pak Yanto atau Pak MYM di Malang. Kebetulan berlibur ke Jawa, lalu ada kesempatan untuk bertemu dengan Pak MYM di Malang. Ya. Ya, baik. Kalau mikrofonnya taruh tengah sini juga mungkin jelas ya. Suara jelas ya kalau begini. Ya, dicek suaranya ya. Ya, jadi saudara, kami akan bincang-bincang seputar yang terjadi di Kupang dulu ya. Ya, Kupang sama Sabu kira-kira berapa kilo ya? Mungkin ya lumayan ya. Iya, ya. 12 jam dari Kupang kalau sama kapal laut. Ya, kalau pakai pesawat paling ya 15 menit. Hampir 1 jam. Oh, hampir 1 jam ya, masih jauh lah ya. Ya. Ya, tapi kan ada kejadian di Kupang ya 1-2 minggu lalu ya. Iya. Ya, sekitar 2-3 minggu lalu atau 1-2 minggu lalu itu mengenai Philip Mantova yang KKR di sana, dan kemudian setelah KKR itu membaptis ulang ya orang-orang yang datang. Dan setelah saya melihat informasi-informasi di YouTube, saudara, ternyata katanya, atau mungkin di WhatsApp grup ya,
ternyata yang dibaptis juga katanya bukan hanya orang-orang yang sudah pernah dibaptis percik, ya. Tetapi ternyata yang dibaptis juga yang sudah pernah dibaptis selam, ya. Ya. Maka ada gereja-gereja yang juga mempraktekkan baptis selam menjadi tidak nyaman, tidak baik begitu ya. Sebagai pendeta di NTT mungkin Pak Leksi mau kasih sedikit tanggapan tentang hal itu, silakan. Iya, memang isu di sana yang berkembang masalah baptis ulang. Baptis ulang yang baptis ulang ini yang dipersoalkan karena orang-orang yang dibaptis ini itu orang-orang yang juga sudah pernah dibaptis dengan formula baptisan yang sama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu hanya persoalan mungkin banyak yang tidak mengerti lalu ditantang untuk baptis, dia rame-rame membaptis ulang. Dan itu bukan hanya yang sudah yang dibaptis percik saja, tetapi ternyata yang dibaptis selam, teman-teman dari GBI yang sudah pernah dibaptis selam juga ada yang dibaptis ulang. Jadi dulu pernah dibaptis selam, lalu saat itu diselamkan lagi. Nah, ini baptis berulang-ulang. Nah, ini yang jadi persoalan, sehingga sebenarnya masalah baptisan yang teman-teman yang lain pahami ini adalah yang baptis selam, ya. Mereka pada awalnya kalau baptis selam di gereja mana saja mereka tidak dipersoalkan, tetapi yang permasalahan kemudian sudah baptis selam lalu diselam lagi yang harus di gerejanya dia, itu yang jadi persoalan. Itu seolah-olah yang dibaptis di dulu gereja misalnya di GPDI atau di GBI menjadi tidak sah, tetapi harus di gerejanya dia yang sah. Jadi ini bukan hanya soal baptisan saja, tetapi juga soal denominasi, seolah-olah yang sah itu harus di gerejanya dia. Sehingga walaupun sudah dibaptis selam di gereja lain, tapi harus di gerejanya dia yang dibaptis ulang, itu yang menjadi sah. Dan itu banyak yang menjadi ribut di sana. Iya, kalau menurut Pak Leksi itu benar apa salah? Mungkin saya minta jawaban ya tegas dan clear saja, benar atau salah? Ya memang salah, ya. Tidak ada istilah baptis ulang. Walaupun dalilnya di awal-awal mereka omong baptis ulang itu karena awalnya arah serangannya adalah ke gereja-gereja Protestan yang baptis percik, karena yang dibaptis itu masih kecil, baptis anak, belum tahu apa-apa. Maka setelah percaya karena keputusan dia sendiri, maka dia harus dibaptis selam. Itu juga secaranya kalau formulasinya sama juga, tetapi itu salah. Karena tentu ada dasar orang baptis, walaupun baptis percik yang penerima baptisan masih anak-anak, itu tetap sah. Itu tetap sah. Lalu dipersoalkan, yang dibaptis waktu anak-anak itu tidak sah karena dia belum mengaku percaya. Tetapi sebenarnya itu sudah salah, karena konsep baptisan yang di perjanjian baru yang orang terima itu kalau melihat sejarahnya dari sunat, yaitu juga kalau mau terjemahkan lurus-lurus bisa tidak orang yang sudah disunat lagi. Itu jadi soal. Jadi itu apapun dalilnya tetap salah, ya. Salah. Secara Alkitab itu salah. Ya, betul lah ya. Orang kalau sudah disunat, mau apanya lagi yang disunat, ya. Sunat sekali, ya. Demikian juga mestinya dengan baptisan, ya. Ya, pertanyaan sederhana, ya. Philip Mantova pernah ke Sabu apa tidak? Belum pernah. Nah, kalau seumpama Philip Mantova ke Sabu, ke Pulau Sabu misalnya,
lalu mengundang gereja-gereja semua untuk terlibat jadi panitia dan lain sebagainya. Apakah Pak Leksi dan jemaat Pak Leksi ikut apa enggak? Di sana kita ada sama-sama di kebetulan ada PGLI ya, saya ada di dalam situ dan ada teman-teman dari gereja-gereja lain. Di situ ada 8 denominasi yang ada. Ada GPIN, ada GKIN, ada Musafir, ada GBI, ada Kemah Injil, dan di situ banyak. GGRI enggak ada ya? GGRI. Nggak masuk ya? Belum ya. Nggak masuk. Kita reform pasti nggak masuk. Ya, nggak masuk. Ya, lanjut. Lalu di sana biasa kalau ada acara itu, malah di anggota ini banyak yang sebenarnya teman-teman yang mereka juga sebenarnya percaya terima baptisan selam itu dan harus yang sudah dewasa. Tapi untuk Philip Mentova arahnya kan yang sudah diselam juga dia baptis lagi, yaitu sudah lain sendiri gitu. Itu bagi teman-teman yang dari GBI juga pasti akan berpikir, oh ini berarti yang baptisan selam di GBI tidak sah, harus di gerejanya Philip Mentova yang harus baptis ulang seperti itu. Dan ini teman-teman di sana, saya pikir dia ke sana juga kita tidak mau capek-capek untuk izinkan hal itu terjadi di Sabu. Iya, baik. Jadi tidak mendukung gitulah ya. Iya. Jadi memang kalau KKR yang dijalankan itu bermasalah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, apalagi juga Philip Mentova ini dalam pemahamannya tentang Roh Kudus juga ekstrim kan, suka tiup-tiup orang ya. Jaketnya itu ini jubah urapan baru, jubah urapan baru katanya, lalu kemudian dihadapkan ke orang-orang, lalu orang-orang itu rebah-rebah gitu ya. Ya baik, itu sedikit tentang Philip Mentova ya, tapi mungkin sekarang kita langsung masuk saja kepada topik yang lebih viral hari-hari ini, yaitu mengenai pengajaran Pendeta Erastus Sabdono yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan gembala yang baik, Yesus bukan terang. Yang adalah gembala yang baik, terang, juru selamat itu adalah Bapa. Bapa lah yang bekerja di dalam Yesus ya. Bahkan kalau saya mendengar video klarifikasinya itu yang berdurasi sekitar 16 menit atau berapa ya, seputar itu ya. Dia bahkan mengatakan Yesus adalah manusia sempurna yang dituntun oleh Allah Bapa dan menjadikan Yesus itu sukses sebagai juru selamat. Jadi Yesus ini adalah manusia sempurna yang dihuni oleh Allah Bapa. Dalam hal ini oleh Logos. Tapi bagi dia Logos itu bukan pribadi sendiri. Logos itu adalah julukan dari Allah Bapa. Jadi Allah Bapa sendiri yang berhuni dalam Yesus dan mensukseskan Yesus menjadi juru selamat, begitu ya. Nah, sebelum kita masuk dalam poin-poin ini, saya mau tanya dulu. Saya dengar Pak Leksi pernah mau masuk ke STT Ekumene ya. Pernah ada keinginan atau mungkin ada orang yang mendorong, mungkin sedikit sharing ya. STT Ekumene itu kan punya Pendeta Erastus ya. Sempat ada teman-teman ajak ke sana. Kebetulan itu peristiwanya di Kupang. Saya diundang dari Sabu untuk ada datang ikut seminar di Kupang. Seminar ini bagus. Lalu saya dari Sabu ke Kupang. Maaf. Seminar siapa yang membawakan? Itu, saya pembicaranya waktu itu katanya dari Jakarta, tapi saya tidak ingat namanya. Iya. Orangnya Pendeta Erastus. Iya. Lalu setelah kami ikut seminar, ternyata di sana baru didekati, oh ini bukan seminar, ini ada kelas kuliah. Kelas kuliah untuk S2, lalu ini pengajarnya dari Ekumene. Lalu waktu itu dia sempat ngajar tentang misi. Tetapi di dalam pengajaran hari pertama, waktu itu saya juga belum bayar apa-apa, dituntut untuk satu kelas itu sampai selesai itu 350.000. Hanya waktu itu belum bayar. Murah lah. Iya.
karena beberapa orang, jadi itu semacam patungan supaya biayai selama dosen itu ada di sana. Dan di dalam pertemuan hari pertama baru perkenalan, lalu hari kedua di tengah-tengah kuliah ada keributan karena di situ ada pendeta-pendeta yang di sana. Itu yang terlihat waktu itu dosennya, dia orangnya relativismenya kuat. Oh, gitu. Dia ngajarnya tentang itu. Sampai di kalimat gini, dia bilang untuk Yesus satu-satunya juru selamat itu hanya klaim Kristen. Sementara di setiap agama juga ada juru selamatnya sendiri. Lalu kita di kelas itu, apa yang Bapak ajarkan ini apa hanya sekedar menyampaikan teori atau itu betul-betul yang Bapak imani? Lalu coba banyak yang berargumen di situ, tapi jawabannya tetap sama. Ya, kalau kita saja yang Kristen yang mengklaim hanya di Alkitab saja yang bilang Yesus itu satu-satunya juru selamat. Di agama lain juga bisa omong mereka punya juru selamat. Artinya banyak jalan ke surga, tergantung orang itu ada di kepercayaan mana atau agama mana. Lalu di dalam kelas itu ada perdebatan karena banyak pendeta-pendeta yang di kampung, yang di tua, sampai ada satu orang tua yang omong terus terang ke dia, pengajarnya itu, Pak Pendeta, kami sudah berlelah-lelah di kampung bertahun-tahun untuk ajarkan orang tentang Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada jalan lain kecuali Yesus. Lalu hari ini Pak Pendeta kumpulkan kami untuk mengajarkan bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Akhirnya berdebat di situ, berakhir di pertengkaran, tidak ada titik temunya. Lalu mulai besoknya kita coba cari ini sekolah ini dari mana, latar belakangnya bagaimana. Baru ternyata itu salah satu murid dari Pak Eras. Waktu itu yang kita bisa kasih tahu namanya Pak siapa? Saya lupa namanya. Hanya waktu itu kita hanya cari ini ekumenenya dari mana, lalu cek dosen itu ada di sana. Lalu memang yang diajarkan tentang relativisme, ya, semuanya relatif, tergantung dari kita masing-masing bisa putuskan apa yang menurut kita benar, yaitu menurut kita, tapi tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Lalu yang terakhir itu dia tawarkan, nanti kalian yang ikut kuliah di sini silahkan di hari terakhir bisa putuskan ijazah kalian mau tulis dari STT mana. Dari STT bisa dari baptis atau bisa dari, pokoknya karena ini ekumene, banyak sekolah-sekolah teologi yang ada berafiliasi, jadi bisa tulis nama kita sesuai kehendak kita. Nah, itu menjadi perdebatan, akhirnya berakhir dengan bubar. Waktu itu yang di Pak Eras itu yang sedang panasnya itu yang penglihatan dia hubungan intim dengan Roh Kudus, lalu seperti menikah dengan Roh Kudus, kawin dengan Roh Kudus. Nah, itu waktu itu sedang viralnya itu. Ya, baik. Itu masalah lain ya. Jadi mungkin kita fokus masalah yang akhir-akhir ini yang viral ya. Kalau yang masalah Roh Kudus dulu saya tidak memberikan tanggapan itu ya. Mungkin ada orang-orang lain yang memberikan tanggapan ya masalah Roh Kudus ya. Ya, oke lah itu ya. Masalah sekolah juga itu masalah lain ya. Tapi yang saya mau tanya, Pak Pendeta Leksi ini, kita tahu kan Pak Eras mengajarkan Yesus bukan satu-satunya, Yesus bukan juru selamat ya. Yesus bukan gembala yang baik, tapi Bapa sesungguhnya gembala yang baik. Dan Yesus itu melaksanakan ya. Jadi semacam Yesus ini gembala yang minor ya, juru selamat yang minor ya, begitu ya.
terang yang minor juga begitu. Nah, ada lagi pengajarannya yang lain itu mengenai Yesus Bapa Allah Mayor, Yesus Allah Minor, lalu kemudian ada pengajaran tentang corpus delicti, ya. Corpus delicti itu jadi apa namanya? Setan nggak bisa dipersalahkan kalau tidak ada pembanding, ya. Jadi harus ada pembanding sehingga artinya pembanding yang taat, yang suci, yang tidak jatuh dalam dosa, yang tidak bercacat. Sehingga kalau ada pembanding seperti itu baru setan bisa dinyatakan bersalah begitu ya. Nah, dari semua doktrin-doktrin ini kan bermasalah. Itu jelas sangat-sangat bermasalah. Nah, oleh karenanya kalau misalnya Pak Leksi ditawari misalnya untuk melanjut S2 di STT Oikumene, ya Ekumene apa Oikumene ya seperti itu. Ya, kan ada juga yang bilang ya ini kan hanya masalah akademik ya. Jadi kita bisa saja masuk ke sekolah mana-mana kan demi menuntaskan ya apa namanya secara akademik pendidikan kita begitu ya. Jadi ada banyak orang tidak mempermasalahkan. Misalnya masuk ke sekolah teologi yang beraliran apa saja, termasuk zaman dulu misalnya ada aliran liberal, orang masuk ke sana kan tidak masalah selama itu ya. Sedang secara akademik menempuh studi ya. Nah, kalau Pak Leksi misalnya diajak atau mungkin karena tuntutan untuk mendapatkan gelar S2 atau mungkin juga S3 karena di STTC itu sudah ada S3-nya juga. Dengan pengajaran-pengajaran seperti itu mau tidak masuk ke sana mengambil gelar misalnya? Saya punya pendapat sendiri, Pak. Ya. Mungkin singkat tepat jelas saja, Pak. Ya. Untuk saya belum terlalu penting di gelar ya karena kita maksudnya begini, diajar seperti itu tentu mestinya sudah punya filter yang kuat untuk kita ada di sana. Tetapi kebanyakannya yang masuk ke sana, keluar pasti ada pengaruhnya dalam pelayanan juga. Karena tawarannya adalah kita yang dipengaruhi di sana atau kita yang mempengaruhi di sana. Dan itu pasti ada dampaknya. Untuk saya pribadi saya kira saya belum mau keputusan ke sana. Saya lihat-lihat dulu. Bagi saya mungkin lebih berpikir ini apa? Gelarnya itu diberikan tapi dari mana itu penting. Bagi saya penting juga. Kalau melihat mendapat gelar tapi dari sekolah yang kita sudah tahu pengajarannya seperti itu, ada pengaruhnya juga untuk kita. Dan untuk saya sendiri saya tidak akan mau ke situ. Nggak siap. Ya baik. Ya baik ya. Kalau saya sih ya, kalau untuk S1 itu memang harus masuk ke sekolah teologi yang betul-betul konservatif ya. Betul-betul menerima apa namanya iman yang betul-betul konservatif ya, yang evangelikal bahkan yang reform ya, seputar keselamatan, seputar Allah Tritunggal, seputar kristologi, seputar Alkitab ya, firman Allah dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau sudah di level misalnya kalau S2 pun saya tidak merekomendasikan untuk sembarangan ya. S1, S2 saya tidak merekomendasikan untuk sembarangan ambil di mana saja. Tapi kalau sudah di level doktoral, seumpamanya saya misalnya belum ambil di Belanda ya, dan ternyata di STT Pak Eras ini sangat-sangat berbobot, misalnya sangat secara akademik itu sangat bagus ya. Ya mungkin masalah ajarannya yang seperti itu, mungkin saya tutup mata karena tidak mungkin dipengaruhi ya karena sudah matang kan. Jadi nanti kan di sana secara akademik kita menyampaikan apa namanya itu ya. Kita kan riset sesuai dengan subjek yang kita mau teliti ya, sesuai dengan subjek yang kita mau teliti.
Dan nanti kita kan punya posisi di situ. Ya, kita seharusnya di level doktoral itu para profesor tidak bisa menyetir. Ya, itu yang saya alami riset saya di Belanda, tidak bisa menyetir. Jadi kita meneliti satu subjek tertentu, lalu kemudian kita meneliti sesuai dengan passion kita, sesuai dengan posisi teologi kita, sesuai dengan presupposisi kita, dan itu yang kita pertahankan nanti kan. Seperti itu. Jadi profesor tidak bisa apa-apa, dia hanya mengarahkan kita secara akademik supaya semua hasil riset kita ini berbobot gitu ya. Nah, kalau di level S3 sudah enggak masalah pikirkan ini nanti saya dipengaruhi sesat atau tidak. Ya, seperti itu ya. Seperti kita ada orang-orang reform meneliti melakukan riset PhD itu di Free University. Nah, Free University ini dulu adalah universitas yang dibangun oleh Abraham Kuyper, seorang mbahnya reform ya, pentolan reform Belanda, ya melakukan gerakan reformasi reform di Belanda. Tapi kemudian Free University ini beberapa dekade kemudian, mungkin 40-50 tahun kemudian menjadi sekuler. Dan sekarang sudah sekuler habis-habisan, mendukung LGBT semua. Tapi ada orang-orang reform ambil doktor di sana. Orang reform yang sungguh-sungguh konservatif. Termasuk dari GRII. Itu. Dari GRII. Itu ambil dari situ. Jadi kalau sudah level doktoral itu sebetulnya enggak ini ya. Jadi intinya filternya sudah ada. Sudah. Jadi kita kan sudah punya posisi diri. Sebetulnya kalau sudah di level doktoral itu orang sudah mempunyai posisi teologis sendiri dan dia untuk berubah pun sedikit sekali kemungkinan itu. Kecuali yang masih muda-muda mungkin ya. Tapi orang masih muda-muda langsung ke level doktoral kecuali dia jenius. Tapi dia setelah lewat S1, S2 dengan betul-betul konservatif, ya saya kira enggak ini ya, enggak. Saya bahkan kalau misalnya tidak jadi di Belanda, saya berani ambil di STT Jakarta, yang notabene STT Jakarta banyak orang curigai sebagai liberal kan. Itu kalau kita bilang liberal sekarang itu Profesor Yoas Adi Prasetyo itu protes itu. Kami bukan liberal gitu. Ya karena sekarang ya misalnya Profesor Yoas itu mengajarkan Trinitas, Divinatur Christus ya. Dan lain sebagainya begitu ya. Jadi kalau saya sih no problem ya. Saya nggak akan mungkin dipengaruhi oleh Pendeta Erastus. Kalau dia jadi profesor saya misalnya ya, membimbing saya. Mungkin saya mempengaruhi dia. Ya baik, itu hanya masalah ringan saja ya. Ya masalah tadi pergumulan Pak Lex ini mengenai pernah ikut saudara ini sharing dari Pak Lex ya, saudara yang pernah mempunyai pengalaman. Tetapi sekarang mungkin yang paling penting adalah bahwa gerakan dari Pendeta Erastus ini itu sebetulnya ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Bahkan saya dengar itu di Minahasa, itu gereja mainstream di sana pun pernah mengundang dia kalau saya tidak salah menjadi pembicara utama begitu ya. Jadi bukan hanya di Sulawesi, di Minahasa, di mana-mana ya, termasuk di Malang ini, di mana-mana saudara. Dan karena pengajarannya sekarang ini memang sudah sangat-sangat berbeda dengan apa yang diyakini oleh kekristenan dalam sejarah, maka ini memang menjadi problem yang sangat-sangat ini ya luar biasa seperti itu. Nah, berkenaan dengan hal ini ya, apakah mungkin Pak Lexi punya informasi bahwa gereja Pak Eras atau mungkin teman-teman Pak Eras ini sudah ke Kupang atau mungkin ke Sabu ya, bikin seminar atau apa, mungkin bisa sharing sedikit Pak ya. Ya mungkin sharing secara umum saja Pak. Ya. Iya, kalau tentang keberadaan dari PRS itu gerejanya GSKI setelah pindah dari GWI ya. Itu sudah ada di Kupang. Sudah ada di Kupang, bahkan ada teman yang juga ada di situ. Ada teman-teman yang saya kenal, yang mereka juga giat pelayanan. Tapi saya pikir adanya mereka di situ, mungkin mereka juga tidak menduga kalau di kemudian Pak Eras ini nanti pengajarannya seperti itu. Sebentar Pak, maksudnya apakah pengajarannya yang sekarang ini tiba-tiba begitu? Mungkin tidak demikian ya.
Karena begini, dari pengajaran tentang Tritunggal kan sudah lama itu, sampai orang kemudian menuduh ya Dewi Tunggal. Tapi saya tidak pernah mengatakan Dewi Tunggal, karena bagi saya Pak Eras tidak pernah mengajarkan doktrin Tritunggal. Ya, jadi Pak Eras itu tidak pernah mengajarkan doktrin Tritunggal sebagaimana dipahami dalam sejarah gereja. Satu hakikat, tiga pribadi yang berbeda. Tidak bisa dicerai beraikan karena memang itu hanya satu Allah, satu hakikat Allah, satu usia, tetapi dalam dirinya ada tiga pribadi yang berbeda. Dan Pak Erastus ini nggak pernah mengajarkan itu. Jadi saya tidak pernah menganggap Pak Erastus ini mengajarkan Allah Tritunggal. Sehingga kalau kemudian dituduh ketika dia berkata ya, Yesus itu, kalau Roh Kudus itu dia keluar dari Bapa dan tetap melekat pada Bapa. Ya, sedangkan Yesus itu keluar dari Bapa dan terpisah dari Bapa. Maka orang menafsirkan ini Dewi Tunggal namanya, ini bukan Tritunggal kalau begitu ya. Tetapi saya sendiri tidak ini ya. Jadi bagi saya sudah dari dulu sih sebetulnya bermasalah, termasuk ajaran Corpus Delicti. Jadi mungkin kalau mereka orang-orang yang mengikuti Pak Erastus ini kemudian tiba-tiba sadar bahwa ternyata sekarang seperti itu, saya kira mungkin kecil kemungkinan, karena memang dari dulu harusnya mereka sadar dari dulu begitu ya. Hanya dulu kan belum dia sendiri ya, dia belum sendiri sinode sendiri, dulu masih satu persekutuan yang besar. Dan di GBI, bahkan di GBI sendiri setelah dia keluar baru mereka tulis tentang pengajaran-pengajaran yang GBI sendiri tolak itu pengajarannya dia ya. Nah itu apakah mungkin karena zaman dulu belum terekspos dengan luas di media sehingga orang belum tahu tentang ini, atau tapi dia baru malah sekarang yang menyebar di sana itu masih banyak orang yang setelah ada pengkajian mendalam tentang pengajarannya baru sebagian orang yang sadar tentang itu. Sedangkan yang lain masih sebatas menganggap ini hanya permainan katanya dia, permainan kalimat untuk meraup keuntungan di media supaya dia di YouTube-nya itu banyak orang yang mau nonton atau apa, sehingga semacam dia mau viralkan diri. Nah itu yang sekarang masih berkembang, tetapi dengan banyak yang termasuk di Kupang saya lihat ada Pak Esra kupas tentang pengajaran dia, Corpus Delicti-nya saya lihat ada Pak Budi Asali yang kupas pengajarannya dia, lalu Pak MYM sendiri juga sudah kupas tentang itu, baru orang mulai, oh ini ternyata seperti itu. Tapi bagi orang yang sudah mengerti tetap mencap dia ini sesat. Bahkan banyak yang lebih berani untuk sebenarnya dia tidak masuk dalam kelompok Kristen, sebenarnya dia masuk di dalam Unitarian. Dia harusnya bergabung dengan orang-orang Saksi Yehova dan lain sebagainya, sehingga tidak boleh ada di dalam bimas Kristen atau di dalam kelompok kekristenan, karena dia paling lain kalau sudah sampai Yesus bukan juru selamat begitu. Tapi ada yang masih karena mungkin sudah terlalu fans atau terlalu dengan dia, oh ini sebenarnya pengajarannya masih benar, hanya permainan kata saja supaya dia viral begitu, supaya dia bisa dapat keuntungan dari YouTube atau apa begitu. Dan ini saya pikir mungkin karena mereka belum mendengar atau melihat orang-orang yang kupas tentang pengajaran dia. Ya, jelas itu saya kira tidak benar ya kalau orang hanya menganggap ini Pak Erastus bermain kata atau mencoba memancing-mancing supaya viral. Ya sebetulnya gini, Pak Erastus ini bukan viral di media sosial. Itu sebelum YouTube ada dia sudah terkenal itu. Ya, saya sudah mendengar namanya itu. Dia pernah menulis-nulis di mana dulu ya? Di koran apa itu dulu? Jawa Pos atau Kompas atau di mana itu?
Dia tulisan berseri sampai salah satu dosen di SDT Salem itu kagum. SDT Salem tempat kita itu kagum. Ya, dia sharing di kelas waktu kuliah. Ini tulisan Pendeta Erastus ini bagus sekali katanya. Jadi saya mendengar tentang Pak Erastus sudah dari dulu. Dia keliling-keliling seminar itu sudah dari dulu. Jadi dianggap memutar-mutar kata atau mencoba mempermainkan kata untuk viral itu ndak itu sesuatu yang sama sekali salah itu. Ya, mungkin kalau YouTuber baru begitu ya untuk cari-cari sensasi supaya terkenal ya bisa aja. Ya. Jadi bukan itu intinya. Memang dia mengajarkan itu dan bagi saya dia mengajarkan itu genuine dari dirinya sendiri dan oleh karenanya akan sulit dia berubah. Nah, ini penting sekali. Ya, dilihat dari air mukanya, cara dia menjelaskan, memang itu posisi dia dan dia itu gumulkan untuk itu dan dia putuskan betul-betul dari hati nuraninya dia pegang posisi itu. Itu yang kita lihat. Jadi ini bukan bermain-main atau apa, enggak. Dia memang sudah orang terkenal itu. Dia bukan cari terkenal di YouTube itu, enggak itu. Memang itu serius pengajaran dan ini yang berbahaya. Ya kalau orang sekedar hanya cari viral, nanti ketika dibabat gitu argumentasinya dia tidak bisa jawab, ya dia langsung habis kan. Nah, tapi kalau orang sudah posisinya seperti itu, kita ajak debat pun, kita coba bongkar pun itu kelemahan-kelemahan ajarannya yang bertentangan dengan Alkitab, yang membenturkan ayat satu dan ayat lainnya, itu nggak akan digubris loh. Orang kalau sudah posisinya seperti itu nggak akan berubah. Saya juga dalam hal-hal tertentu ya, posisi teologis saya ya, yang mungkin berbeda sama orang lain ya. Kalau saya betul-betul sudah menggumulkan itu dan saya pegang itu betul-betul dari hati nurani saya, dan saya betul-betul nyaman dengan itu, saya nggak akan bergeser. Nggak akan bergeser itu. Ya, nggak akan bergeser. Jadi, saya kira posisinya begitu. Jadi, ini yang justru sulit. Akan sulit berubah. Saya yakin, kecuali anugerah Tuhan, Yesus Kristus, yang Pak Erastus katakan itu, bukan juru selamat, ya, bukan terang, bukan gembala yang baik, walaupun diakui itu gembala yang baik, tapi kan gembala yang baik kecil, terang yang lebih kecil, terang minor, atau juru selamat minor, karena juru selamat sesungguhnya adalah Yahweh, begitu ya, Yehova. Jadi, ya kecuali Tuhan beranugerah mengubah, saya kira itu akan sulit sekali, itu tidak mungkin itu segitu mudahnya berubah ya, seperti itu Pak. Ya baik itu ya mengenai Pak Erastus. Nah, pertanyaan saya sekarang, Pak Leksi melihat ini penting ya, karena begini ya, jangan kita mengira bahwa orang-orang seperti Pak Erastus ini, atau katakanlah Philip Mantova yang kita bahas tadi, atau mungkin orang-orang lain yang memang ada masalah-masalah yang kita perlu kritik ya, mereka adalah orang yang fighting spiritnya itu sangat hebat itu. Jadi orang reform atau orang Injil ini ngaku-ngaku kita ajarannya, wah back to Bible ya, kita bangga-bangga. Tapi saya mau tanya, mohon maaf ya, berdoa berapa jam sehari? Ya, ini jujur, saya jujur. Berdoa berapa jam sehari? Kemudian berkorban untuk apa yang kita anggap ini jalannya Kristus, dan saya akan lalui ini. Saya kerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak kita korban? Sangat sedikit, bahkan kalau menurut saya ya hanya satu pendeta saja di Indonesia ini. Saya bicara yang senior ya, bukan yang di level muda-muda seperti saya ya. Ya kita anggap muda lah ya. Maksudnya di level senior ya. Ya hanya satu orang. Ya hanya pendeta si Pentong itu. Ya hanya Pak Tong, nggak ada yang lain itu. Yang betul-betul fight keliling. Nah, kalau dari kalangan orang-orang yang kita kritik-kritik ini, katakanlah Philip Mantova itu ya, itu dia fight. Di media sosial dia fight ya. Saya pernah tanya-tanya, tapi kita tidak usah bicara di sini ya. Saya pernah tanya-tanya, kenapa Philip Mantova itu, kalau dia live streaming, yang tonton itu sampai 30.000. Bagi saya ini presiden saja mungkin apa namanya, live langsung begitu ya,
nggak tentu begitu ya. Mungkin kalau dia bicara agak lama, mungkin ya bisa 100.000, bisa lebih dari itu juga ya. Karena dia presiden ya. Apalagi hal isu yang penting yang dia mau bicara ya. Tapi kalau Philip Mantova ini beda sendiri dia. Saya lihat yang lain kayak Yusuf Manubulu dulu ya. Dia tampilkan Murtadin. Itu paling banyak saya lihat Yusuf Manubulu itu pernah 3.000, 5.000 mungkin ya. Dia pernah sampai 5.000 mungkin kalau saya tidak salah ya. Atau mungkin 3.000-an lah. Ya, Paul Zhang dulu waktu viral-viralnya itu, jadi 2.000-an lah, di atas 2.000 sedikit. Ya, rata-rata 1.000 begitu ya. Pak Tong dulu waktu masih COVID, saya pernah lihat sampai 4.000 itu. Bisa mencapai 4.000, mungkin 5.000 sampai campur di tempat-tempat lain ya. Ya, tapi kemudian menurun setelah COVID itu sudah membaik ya begitu ya. Jadi saya tanya kepada seseorang, kenapa begitu ya? Oh, dia taktiknya begini-begini, diceritakan semua. Ya, saya tidak perlu cerita di sini ya. Jadi begini-begini, oh begitu ya. Jadi ada semacam apa istilahnya itu, semacam model marketing lah begitu ya. Dan ini mereka fight untuk apa yang mereka kerjakan. Ya, jalankan. Maka saya dalam satu video yang lain, kita orang reform, orang Injili ini, katanya beres-beres doktrinnya. Tapi kita kalah kerja keras sama mereka. Anda tidur lebih banyak, mereka mungkin kurang tidur loh. Mungkin kalau Pak Erastus saya lihat dari mukanya, dari matanya ya, pagi-pagi dia, kan saya juga bangun pagi Pak Lexi. Saya bangun pagi bukan live streaming, saya bangun pagi doa, karena pagi-pagi menurut saya itu waktu pribadi, saat teduh dengan Tuhan saya berdoa. Jadi pagi-pagi itu jam 5 itu kalau saya lihat itu, misalnya lirik YouTube itu langsung lihat itu Pak Erastus live streaming itu. Iya itu, betul itu. Lah pendeta reform ada enggak pagi-pagi begitu? Ya bukan live streaming sih, mungkin kalau menurut saya mungkin bangun pagi-pagi fight, berdoa dulu. Ya, Martin Luther 2 jam sehari dia berdoa. Martin Luther reformator. Bahkan dia katakan kalau saya lebih sibuk, saya tambah lagi jam doa saya. Karena kesibukan saya akan menuntut kekuatan lebih besar. Dan untuk menghadapi itu saya harus bersandar pada Tuhan. Maka saya berdoa lebih dari 2 jam. Itu Martin Luther. Kalau Johannes Calvin itu berdoa setiap saat. Setiap saat dia berdoa. Itu Johannes Calvin, saudara. Jadi beda ya, fighting spiritnya itu beda. Nah ini Pak Lexi, mereka fighting spirit itu begitu bagus ya. Kita mengkritik, tapi mereka kerja keras. Nah, kita yang mengatakan doktrin beres, tidur lebih banyak, garap sesuatu, apa istilahnya, angin-anginan ya, angin-anginan ya, panas-panas tai ayam. Ya panas-panas tai ayam begitu ya. Jadi ya susah bagaimana bisa memberikan pengaruh, punya doktrin beres, tafsiran Alkitab yang beres, tapi fighting spirit tidak ada, itu susah loh. Yang saya lihat itu satu-satunya hanya Pak Tong itu. Dan kalau Pak Tong, saya yakin sekali dia fight lebih daripada pendeta Erastus. Ya, dia fight lebih daripada Philip Mantova. Dia fight lebih daripada Gilbert Lomoindong, saya kira. Karena Pak Tong itu sampai tua sekarang kelihatan ya, dia ada pensiun. Terus kerja. Nah, spirit yang seperti ini sebetulnya. Nah, kalau Pak Lexi, menurut Pak Lexi kira-kira tanggapan bagaimana ya? Katakanlah mungkin ya, pengajaran Pak Erastus masuk ke Sabu, atau ke Kupang, atau ke NTT begitu, mereka begitu lincah bergerak. Kira-kira kita bagaimana, Pak? Mungkin, ya Pak tarik nafas ini. Iya, memang untuk spirit itu tidak bisa pungkiri bahwa banyak orang yang di kalangan mereka yang semangat luar biasa, pergumulan untuk mereka bisa jalani apa yang mereka perjuangkan itu betul-betul khususnya di NTT itu mayoritas ya, tapi setelah dengan peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini muncul seperti ini, hanya sedikit orang yang peka merasa diri ini tantangan untuk kekristenan, lalu banyak yang hanya sedikit orang yang sadari ini untuk mereka
bisa tanggapi. Dari hal itu kita lihat, saya sendiri saya menilai ini kita kayaknya di sini untuk kuantitas menang banyak mayoritas, tapi untuk kualitas kayaknya dangkal sekali khusus di daerah mayoritas seperti di sana. Sehingga di sana walaupun mayoritas tapi ajaran apa saja masuk ke sana. Yang miring-miring juga mereka ke sana, satu kali mereka buat acara, mereka sapu bawa begitu banyak orang. Karena memang filternya di sana juga tidak kuat. Mungkin penyebabnya ya tadi, kebanyakan kita senang ada di zona nyaman ya. Lalu ya jalankan saja seperti dia biar mengalir saja kemana arus dibawa kita jalan saja. Tapi untuk yang benar-benar gumulkan untuk pelayanannya sedikit sekali, bukan tidak ada. Memang ada yang gumulkan itu, tapi dibanding dengan yang tadi Pak Yanto katakan memang sedikit sekali yang gumulkan itu. Nah ini sebenarnya juga cambuk juga untuk kita yang sering omong reformnya, dia reform back to the Bible, lalu ajarannya bagus paling benar, tapi tidur-tiduran, lihat pokoknya mengalir saja. Ini harus banyak belajar dari sini, harus belajar semangat mereka untuk bisa. Ya betul. Jadi gini ya. Ajarannya kita kritik ya. Saya mengkritik keras itu baptisan ulang daripada Pastor Philip Mantova ya. Juga pengajarannya tentang Roh Kudus, tahu sendiri dari video-video saya sangat keras. Tapi mau tidak mau orang reform, orang Injil, evangelikal itu harus akui kalau dalam hal fighting spirit, dalam hal semangat, dalam hal bagaimana berinovasi, bagaimana bergerak, bagaimana kurang tidur, bagaimana melakukan apa yang diyakini, kalah jauh lah, kalah. Nah ini yang kebanyakan reform nggak punya. Ini bahaya sekali. Ini sangat berbahaya. Anda pegang yakin ini benar. Tapi dari segi spirit begitu loyo, banyak tidur, banyak hanya bicara-bicara yang nggak ada isinya, nggak penting ya begitu ya, nggak berbobot ya. Tinggal nanti khotbah minggu, betul-betul eksegesis dengan benar, betul-betul khotbah firman dan benar. Lalu tugasnya mengunjungi jemaat, hanya sebatas itu, tidak ada gerakan yang lebih daripada itu. Ya maka mereka menang. Mereka menang jelas, mereka lebih fight, mereka lebih kerja keras begitu ya. Ya. Betul kan? Iya. Betul. Nah ini memang semacam apa untuk kita bisa juga belajar. Mereka saja yang istilahnya teologi atau pengajarannya miring-miring, tapi mereka malah berkorban untuk itu, bayar harga untuk itu. Tapi kita lebih banyak yang santai-santai. Ini pembelajaran untuk kita juga. Sekarang di sana bersyukur dengan ini banyak yang sudah sorot, akhirnya mulai banyak yang mau rame-rame coba belajar dengar-dengar tentang Tritunggal, dengar-dengar tentang ada gereja-gereja yang sudah mulai harus ada PA, lalu pendetanya yang kasih PA ini harus ekstra. Kalau dulu hanya siap khutbah untuk ibadah-ibadah atau hari Minggu atau ada ibadah-ibadah di rumah tangga, harus berpikir lagi untuk malah mau tidak mau mulai cari-cari untuk terpaksa belajar untuk bisa berapologet. Harus belajar untuk berapologet. Karena sekarang saya lihat lagi banyak yang mau yang gampang saja. Kemarin saya dikasih tahu teman Pak Pendeta sudah ada aplikasi yang kita mau khutbah apa saja kita tinggal masukkan ayatnya lalu sudah muncul dalam bentuk khutbah. Itu artificial intelligence. Iya. Lalu saya bilang, aduh, itu
berarti kita pendeta hanya baca ulang saja apa pikiran orang, lalu kita santai-santai saja. Saya pikir ini juga kita banyak pendeta juga harus introspeksi diri, khusus yang pegang reform atau pendeta-pendeta Injili harus belajar banyak untuk seperti yang tadi Pak Yanto bilang itu harus berkorban dan harus keluar dari zona nyaman itu. Selama ini nyaman-nyaman saja tuh, biarkan semua mengalir saja begitu, tapi harus ada pemikiran seperti yang tadi Pak Yanto bilang ini untuk bagaimana berinovasi keluar dari semacam yang biasa kita keluar untuk bagaimana ikut semacam bersaing atau bisa fight di dalam pelayanan begitu. Ya, betul. Jadi gini, memang harus bukan teologinya yang direformasi. Kita sudah mempunyai teologi yang beres. Yang direformasi itu adalah gaya pelayanan, ya, yang terlalu mandul, yang terlalu bergantung kepada apa yang, ya, seperti nyaman dan status quo, ya. Ya, dari dulu seperti itu, ya, beginilah yang mengalir, begitu, ya. Ya, kalau saya sedikit sharing bagaimana model pelayanan saya, ya, Pak Lexi tahu sendiri kan, kita di awal, ya. Ya, kita makan apa, Pak Lexi? Makan singkong, ya. Masih ingat makan singkong, ya. Kita makan singkong dicampur dengan apa? Kita tumis apa? Buncis, ya. Buncis lalu singkong yang direbus itu kita makan, ya. Itu pergumulan awal susah setengah mati. Kita di Bantaran di Malang ini, ya. Nggak tahu dapat makan dari mana, dapat uang dari mana, nggak tahu, ya. Ya. Tapi itulah pertempuran, itulah perjuangan. Dan saya sendiri, kalau saya hitung-hitung, ya, seluruh biaya yang saya keluarkan selama pelayanan, ya, sebelum media sosial ini gencar, saya kan sudah keliling-keliling, ya, kebaktian keliling, itu bikin seminar, ya, itu sedikit sekali itu. Kalau saya total semua sedikit sekali loh. Itu tidak masuk akal bagi orang lain mungkin yang ini bisa pelayanan begitu, ya. Dan uang seminim itu, sekecil itu. Nah, kadang ya kalau saya pelayanan itu yang saya butuhkan cuma transportasi saya. Maksudnya ya kalau beli tiket pesawat atau apa itu aja. Dulu zaman masih nggak ada uang sama sekali naik kapal laut. Ya, itu naik kapal laut itu bisa 2 hari itu kalau ke NTT itu. 2-3 hari, ya, 2 hari lah ya kalau NTT, ya. Jadi kalau saya hitung-hitung sampai sekarang pengeluaran begitu minim loh. Begitu sedikit loh. Saya bersyukur untuk itu. Bersyukur. Nah, kalau media sosial ini ya paling data internet kan, data internet dan peralatan apa adanya seperti ini, ya, ya, tapi kita bisa menjangkau banyak. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan dan begitu minim, sedikit uang, sedikit peralatan bisa seperti ini. Saya bersyukur. Ya, orang lain kan gini, mau jangkau berapa ribu orang, dia mulai RAB. Berapa puluh juta, mungkin ada yang sampai ratus juta. Bayangkan satu gereja untuk pesta Natal saja, itu di gereja tertentu bisa puluhan juta sampai 100 di atas 100 juta loh. Untuk pesta Natal, acara Natal gereja, dengan notabene khotbah yang biasa-biasa aja, yang dari dulu pun tahun lalu itu yang dia dengar. Nah, ini pemborosan sumber daya, pemborosan keuangan, pemborosan. Kalau dia pakai untuk yang penting sekali itu sudah sangat berguna itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mengubah cara pelayanan, tinggalkan status quo yang kenyamanan, zona nyaman kita bergerak itu, Tuhan pasti buka jalan kok. Ya, yang banyak uang Tuhan buka jalan sesuai dengan banyak uang. Yang tidak punya uang, yang sedikit uang, Tuhan buka jalan dengan cara sedikit uang. Ya, kalau karismatik ini saya lihat memang kalau kayak Philip Mantova atau katakanlah Pak Erastus itu, ya, itu memang mereka kan bergerak dari memang sudah punya pengikut yang pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya kan. Ya, jadi jangan menggunakan sumber daya yang sudah ada itu mereka pakai sedemikian rupa, akhirnya mereka bisa berpengaruh, ya. Seperti itu. Jadi
memang betul itu tadi harus tinggalkan zona nyaman. Ya, betul. Jadi apa saja sih sebetulnya, jangan anti ya. Artinya gini, orang hanya menunggu mimbar gereja ya, mimbar gereja atau katakanlah mungkin hamba-hamba Tuhan ya. Ada sejenis hamba Tuhan itu bangga sekali kalau diundang orang loh. Saya sudah lama nggak bangga itu, sudah lama sekali itu saya buang itu pikiran itu. Kalau diundang orang itu merasa sangat dihormati dan merasa bangga sekali, apalagi pulang terima amplop kan? Ya diundang orang kan pulang terima amplop. Ya betul. Terima amplop kan? Jadi sangat bangga sekali. Dia diundang sana, undang sini, undang sana, sibuk diundang-undang. Ya, tetapi bagi saya itu hanya seperti menunggu kesempatan. Ya. Kemudian setelah saya pikir ini tidak bisa begini. Misalnya gini loh ya. Diundang satu gereja. Satu gereja ini mengundang misalnya sekali setahun. Ya, tidak mungkinlah dia undang saya tiap minggu kan. Dia nanti pendetanya khotbah bagaimana kalau saya setiap minggu kan. Setahun sekali dia undang saya. Saya khotbah satu kali setahun itu pengaruh berapa di situ? Apalagi memang kalau gerejanya memang banyak problem doktrin di situ. Saya hanya khotbah 1 jam saja. Itu pun kalau dia kasih saya waktu 1 jam. Saya minta maaf kalau orang undang itu dia kasih waktu di bawah 30 menit atau bahkan 30 menit saya minta tambah biasanya. Ya, saya tidak mau 30 menit. Ya, jadi dengan waktu misalnya 1 jam khotbah, pengaruh berapa? Sedikit sekali pengaruhnya. Ya, tapi ada satu gereja di Surabaya yang sering mengundang saya. Itu gereja notabene ya Pentakosta alirannya. Pentakosta alirannya. Nah, saya sering khotbah di situ dan banyak jemaat dipengaruhi. Dan memang jemaat sih sebetulnya walaupun Pentakosta memang mereka banyak menerima teologi reform juga dari pengkhotbah lain ya. Termasuk saya kan sering di situ. Ya, nah suatu saat ada satu pendeta, ini pendeta muda akan di planning menjadi pengganti pendeta seniornya, gembala seniornya. Saya diundang khotbah minggu suatu saat, sudah sering-sering dan itu sudah kali yang keberapa saya tidak tahu. Nah, kemudian pendeta ini, yang pendeta muda itu, dapat giliran minggu berikutnya dia khotbah. Nah, begitu dia dapat khotbah minggu berikutnya, dia kupas khotbah saya. Ini salah. Khotbah yang minggu lalu itu salah tentang Roh Kudus. Salah tentang Pentakosta. Salah tentang ini. Tidak sesuai dengan iman kita. Yang Pentakosta begitu. Gembala senior akhirnya terganggu. Karena gembala senior sama saya kan gini ya. Dia sangat senang pengajaran. Itu. Akhirnya pendeta muda ini dipanggil oleh majelis. Majelis juga terganggu semua. Tidak boleh khotbah kok bukan membawakan apa yang dia dapatkan dari firman Allah, malah koreksi khotbah minggu lalu kan. Jemaat bingung. Akhirnya dia dipanggil, ditanyailah. Akhirnya pendeta senior itu mau undang saya, Pak, bisa tidak datang kita bicara sama pendeta ini yang mengkritik Bapak? Ya, saya siap, saya bilang. Saya siap bertanggungjawabkan ajaran saya. Nah, lalu kemudian setelah waktu ditentukan, saya ke Surabaya, kumpul dengan majelisnya, dengan pendetanya. Akhirnya hasil keputusannya, pendeta muda ini diberhentikan. Nah, saya senang, ya. Ini kan bagus, ya. Jadi kalau seperti itu saya pasti senang ya. Tapi menerima undangan itu ya itu pasif sih sebetulnya, menunggu kesempatan. Nah, menurut saya ciptakan kesempatan sendiri dimanapun Tuhan tempatkan. Banyak orang dulu mengatakan media sosial ini hanya untuk orang pamer-pamer foto, orang untuk meleter begitu, membicarakan hal-hal yang tidak penting, mungkin pamer-pamer kekayaan atau apalah begitu ya, pamer-pamer bahwa dia hebat atau apa. Tapi saya beda melihatnya. Saya sudah lama main di YouTube misalnya, Facebook. Tahun 2011 kalau saya tidak salah, saya menganggap Facebook itu tidak ada guna. Karena saya lihat postingan semua, ini apa ini, kalau saya ikut-ikutan kayak gini, tidak benar ini. Tapi kemudian saya sadar, ternyata di sana bisa menulis-nulis dan orang kasih respons. Wah, akhirnya saya aktif. Saya aktif di Facebook, di YouTube, seperti itu. Nah, ini kesempatan, ini namanya mendirikan mimbar sendiri. Mimbar di media sosial. Jadi ada orang melecehkan misalnya, ini pendeta TikTok ini, karena saya masuk TikTok juga ada yang, ini pendeta TikTok ini katanya gitu.
Ya enggak apa-apa, memang saya main di TikTok ya. Iya. Saya itu di sana. Jadi maksudnya begini, pikiran kita yang terlalu memegang status quo itu enggak mau berubah, enggak mau bergerak itu, padahal zaman kan terus berubah. Iya. Kita esensi tidak berubah, tapi kemana zaman ini bergerak, kita masuk ke sana dan memberikan tantangan di sana. Iya. Ya, kalau zaman ini sesat, ya kita katakan ini sesat begitu. Iya. Betul nggak, Pak? Iya, iya. Iya. Saya juga akhirnya ini mulai berpikir ke arah itu ya. Dulu di Sabu itu saya banyak di radio. Iya, iya. Sekarang radio mulai kurang orang dengar ya. Betul. Lalu media sosial mulai dibuka untuk siapa saja sekarang bisa akses melalui media sosial. Saya pikir yang Pak Yanto omong tadi juga mulai bagus, terbuka untuk memang setiap kesempatan di mana saja ada kita ikuti dan kita bisa kasih pengaruh di sana. Dan dengan ini juga salah satu dampak menurut saya begini yang saya lihat dengan kejadian yang tadi kita omongkan Pak Philip dengan Pak Eras. Saya lihatnya semacam ini diizinkan Tuhan cambuk untuk kita gereja-gereja di sana, khususnya di NTT yang mayoritas itu. Dengan kejadian-kejadian itu, saya pikir Tuhan izinkan supaya sekarang ini yang selama ini tertidur ini mulai sadar sudah. Mulai sadar kalau masih sedikit yang bergerak di media sosial atau mulai belajar untuk kerja keras untuk pengajaran dan mulai sadar sudah untuk rame-rame tahu kita punya perjuangan ke arah mana gitu. Bagaimana kita andil di dalam media dan kita bisa memberitakan firman Tuhan di sana. Dan juga yang pegang kita punya ajaran lalu kita diam-diamkan saja. Saya dari dulu tergoda dengan, malah saya mungkin paling usil kalau di gereja, maksudnya tidak akan tenang kalau melihat sesuatu yang salah lalu didiamkan begitu. Itu pasti tidak bisa nyenyak untuk tidur kalau lihat sesuatu lalu diam-diam saja. Nah, saya pikir itu juga mungkin sudah waktunya untuk yang tadi saya bilang di sana ini kita di NTT Kristennya agak dangkal. Lalu dengan kejadian-kejadian seperti ini mulai membuka pikiran kita, jangan berpikir tidur saja lalu akan aman terus begitu. Tapi ini semacam kita dibangunkan untuk mulai serius, perhatikan apa yang kita imani, pelajari apa yang kita gumulkan, lalu berjuang berkorban untuk itu. Nah, untuk media juga saya pikir memang masih sedikit sekali yang maju bertarung di area media begitu. Ini juga mulai ada terbuka pikiran supaya ini setiap zaman ada perubahan atau kemajuan kita juga harus ada di sana untuk pelajari baik-baik dan masuk di sana. Begitu. Ya, saya kasih satu contoh sekarang ini ya. Ada pendeta-pendeta tertentu, dia punya jemaat besar kan? Iya. Jemaatnya mungkin ada 1.000 orang, sekali kebaktian dia 1.000 orang, misalnya ya, 1.000 orang. Ya, tapi dia melihat perkembangan zaman, tidak bergerak, tidak apa-apa ya. Yang penting dia fokus ke gerejanya. Ya, dia hanya berpengaruh ke 1.000 orang itu saja. Yeah. Saya bandingkan misalnya pendeta Budi Asali. Ya, pendeta Budi Asali ini nggak punya gereja besar, jelas itu kan. Ya, gereja kecil kan. Tapi orang ini fight itu sebelum kita mengenal
bagaimana menulis-nulis di internet. Apa ini kita kan mulai setelah ada Facebook ya, baru mulai aktif kan. Budi Asali ini mulai tulis-tulis di itu loh, di internet ya, debat-debat di internet. Kalau Anda tanya sekarang itu orang-orang yang reform ya, sudah ngaku reform, ada banyak yang mengatakan saya reform karena membaca tulisan pendeta Budi Asali. Di mana-mana itu, termasuk YouTuber sekarang yang ada itu, ada yang ngaku saya dipengaruhi pendeta Budi Asali. Dan salah satu yang terbesar itu pendeta Ezra Soru. Pendeta Ezra Soru itu pengaruh dari Pak Budi Asali. Dulu kan Arminian Pak Ezra Soru itu. Itu menjadi reform setelah Pak Budi Asali, debat dengan Pak Budi Asali. Jadi menurut saya gereja kecil Pak Budi Asali itu, jelas gereja kecil. Tapi dia lebih berpengaruh daripada orang yang punya gereja, tapi dia hanya main di gerejanya. Walaupun jemaatnya 1.000-2.000 orang. Tapi dia hanya main di gerejanya. Dia orang yang tahu ya 1.000 orang itu jemaatnya itu. Sama mungkin cucu cicitnya jemaatnya itu kan. Orang nggak tahu loh. Tapi Budi Asali ini burit di mana-mana di seluruh Indonesia. Mungkin ada di Malaysia, di luar negeri. Betul ya? Nah, maka gini. Kita nggak bisa berkata, saya berintis gereja, saya layani di sini. Tapi kalau Tuhan buka kemungkinan apapun itu kita harus pakai. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri berkata, ya ini saya parafrasekan ya, tidak persis ya, bahwa anak-anak kegelapan itu mereka sangat pintar-pintar. Itu sebabnya Tuhan perintahkan kita, cerdik seperti ular, tulus seperti ular. Tulus artinya setia. Jangan neko-neko, jujur secara moral, jujur hati nuraninya, jujur sesuai dengan prinsip firman Tuhan, ajaran yang beres kita setia, hidup kita setia, lurus itu tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Setan mau main apa? Kita harus bisa memberikan apa namanya, bukan sekedar mengimbangi, kita harus memberikan tantangan ya. Kamu main apa? Saya juga main. Iya, kamu main apa? Saya main. Bahkan ini saya mainkan yang mungkin kamu tidak tahu. Ya gitu loh caranya. Ini caranya menurut saya. Sehingga kita jangan tahunya hanya kritik, ya nanti muncul pengajaran aneh-aneh seperti pengajaran pendeta Erastus. Kemudian kritik gitu ya. Setelah itu diam. Tapi dia gerak terus loh. Dia gerak terus. Kita diam. Kita tidur kan. Tidur-tidur ya. Menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Mungkin ada yang besar, ada yang kecil ya. Maksudnya jemaat kecil, ada yang jemaatnya besar ya. Tapi orang-orang seperti ini mereka nggak tidur, mereka terus gerak. Pak Lexi kan tahu saksi Yehova. Saksi Yehova itu terus gerak, terus ketok-ketok pintu. Sementara orang reform tidur-tidur siang, dia nggak tidur siang, dia pergi ketok-ketok pintu, lalu ajak orang diskusi Alkitab, perlahan-lahan dimiringkan pengajarannya. Nah ini yang kita tidak punya. Ini yang kita tidak punya. Kadang kita reform sadar setelah jemaatnya dicuri. Baru kita kebakaran jenggot, lalu kita berusaha untuk lawan, tapi kita tidak lihat bahwa mereka sudah berjuang begitu lama, gumulkan itu, hidupi itu, dan berjuang begitu lama, ada banyak pengorbanan, baru hasilnya yang muncul itu. Lalu kita yang terlambat sadar, kita cepat-cepat semacam kebakaran jenggot setelah jemaat kita. Lalu kita pakai cara-cara yang asal kita pasang aturan atau pasang apa untuk bagaimana kita supaya jemaat kita ikat, lalu tidak boleh ke sana. Sementara kita lupa bahwa sekarang media sudah maju, kita pakai 1001 aturan, tapi orang sudah bisa nonton di YouTube, nonton di mana, kita tidak ada di situ. Setiap kali mereka pegang HP, selalu iklan apa-apa muncul, itu mereka ada di situ, bersaing di situ. Lalu kita yang tahu ajaran yang harusnya kita lebih giat, tidak ada di sana. Lalu jemaat kita ya mereka dapat disuguhkan hal-hal yang mereka berikan, mereka lebih cepat fight di situ, lalu kita bisa dikatakan kita sadar sudah terlambat. Ya betul. Jadi ya memang harus ini ya. Jadi ada orang
pasang-pasang aturan setelah kejadian, pasang-pasang aturan. Tidak laku aturan itu sekarang. Ya, aturan itu memangnya engkau sedang mengurung jemaatmu di dalam satu lingkungan terus, lalu pasang tembok kiri kanan, ya, kamu pegang gemboknya, ya, lalu kemudian nanti kasih aturan keluar malam batas jam 9 harus semua di sini. Iya, kalau ada kayak gitu. Sekarang kan orang bebas itu lintas. Sekarang ini lintas agama, lintas suku, lintas bahasa, lintas budaya, lintas ras, ya. Anda bisa berkontak dengan orang Afrika, syukur bisa bahasa Inggris saja, ya, dan orang siapa saja. Jadi sudah semakin ini. Jadi cara-cara pelayanan yang lama bagi saya mesti stop. Jadi makanya saya di pikiran saya tetap, ya, bagaimana saya akan memperjuangkan. Saya gumulkan untuk mendapatkan tempat, ya, untuk bisa bebas mengundang orang, ya, tempat yang kita resmi IMB apa segala macam, ya, untuk pembinaan bahkan sekolah teologi dan lain sebagainya, ya, untuk menjangkau orang secara ini, secara ini, ya, secara apa istilahnya on-site begitu, ya, tatap muka, dan kita tentu merindukan jumlah yang banyak kan, tidak ada orang bikin kebaktian itu harapannya orang sedikit yang datang, nggak ada itu kan. Seperti itu. Tetapi itu sekarang saya jadikan salah satu alternatif, bukan alternatif mungkin, ya, yang lebih tepat apa, ya, salah satu aspek pelayanan yang digarap. Media sosial bagi saya ini sekarang sudah jadi satu aspek tertentu juga yang butuh keringat saya, perhatian saya, doa saya, pergumulan saya. Ya. Jadi dua-duanya ini jalan sama-sama. Saya kira banyak pendeta sekarang hanya anggap, ya, pelayanan ini tunggu saja nanti waktunya jemaatmu akan dicuri semua sama, bukan dicuri sih, ya, bukan dicuri, jemaat itu sendiri yang akan pergi. Karena dia lihat hanya itu saja dari dulu, ya, sedangkan yang dilihat di YouTube ini, oh, kok begini ya. Sementara jemaatnya sendiri tidak pernah diajari, tidak diperlengkapi dengan doktrin yang beres dan lain sebagainya, sehingga jemaat ini bisa menjaga dirinya sendiri. Ya, tapi kalau hanya mau menjaga dengan aturan-aturan itu, orang sudah tidak peduli sekarang, ya. Mungkin yang tadi Pak bilang STT ke depan, ya, mau dibuat, ya, perlu masukkan tentang multimedia di sana, terus bagaimana menggunakan media untuk penginjilan atau fighting di sana. Saya kira itu penting, sehingga tentang aturan-aturan yang untuk mengurung orang, saya kira tidak akan bisa. Mereka yang pergi sendiri, sementara kita anggap biasa-biasa saja. Lalu kebanyakan sekarang ini orang bebas memilih. Mereka bebas memilih, apalagi di dalam yang kemarin kejadian yang viral yang tadi Pak bilang itu. Kalau mau dikatakan lebih banyak yang tahu dari media, dapat pencerahan dari media. Kalau itu salah, salahnya di mana gitu. Lalu, tapi kalau untuk yang tadi waktunya harus hanya melalui mimbar itu hanya berapa menit. Lalu itu pun hanya di hari Minggu. Kalau di ibadah-ibadah lain selain hari Minggu, itu juga dibatasi. Tentu sesuai dengan kegiatan apa. Orang ibadah misalnya di sana ada syukuran apa, selalu sesuaikan temanya. Sehingga waktu untuk membahas tentang ini mungkin lebih banyak orang tahu melalui media. Jadi sekarang ada sesuatu yang muncul, misalnya ajaran yang menyeleweng, orang lebih cari ke media, lalu sendiri belajar di sana. Sementara ya diakui saja bahwa banyak gereja yang masih belum sadar ini. Nah, saya juga berharap ke depan, mulai dengan ini kita banyak mempelajari ini, lalu kita mulai sama-sama masuk di media untuk coba fight di sana dan berjuang untuk di sana. Ya, baik Pak Lexi, kita sudah bicara ini hampir 2 jam, ya. Oh, enggak sampai, ya, 1 jam lebih, ya. Ya, hampir 2 jam mungkin, ya. Jadi baik, kita mungkin ada orang yang mau masuk, ya. Ya, coba kalau ada yang mau masuk.
Ya. Oh, enggak ada ya. Kalau enggak ada yang mau masuk, kita tutup saja. Mungkin saya coba baca ya 1-2 komentar yang ditulis di live chat. Mungkin kalau ada yang mau masuk, itu ditutup dulu. Kalau ada yang mau masuk, silakan masuk. Mungkin 1 orang saja ya. Karena kami berbincang-bincang cukup lama. Kalau ada yang mau masuk, silakan masuk. Kalau tidak, mungkin saya coba lihat orang-orang yang di live chat ya. Ini ada yang bilang MYM Kristen Kadrun katanya. Ya, silakan. Kamu masukkan dulu. Ya, yang paling atas. Ya, halo Pak, silakan. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Ya, silakan. Singkat tepat jelas Pak ya. Oke, Kristen apa Pak. Muslim? Kristen apa Muslim? Oh Kristen, ya, Pak. silakan Pak. Ya, silakan. Iya, ini lagi lagi heboh cerita Erastus Sabdono ini. Ini saya lihat ini fansnya banyak sekali nih. Salah satunya kan ada saya ada baca itu Ya, halo, putus Pak. Putus suaranya. Halo? Halo? Ya, silakan Pak, silakan. Tes. Halo, tes. Ya, halo. Oke, ya. Ini saya udah baca saya udah baca ini dari bukunya Epifanius dari Salamis Panarion. Karena kan kalau saya lihat ini Erastus Sabdono ini lebih suka dia memblow up sisi kemanusiaannya Yesus. Sebentar Pak ya, ada masalah ini di sini. Oke, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, kalau kebanyakan kan ceramah Erastus Sabdono ini lebih suka dia memblow up dari kemanusiaan Yesus itu. Ya. Ya, itu saya lihat kebanyakan. Tapi kalau dari kebanyakan itu banyak catatnya itu saya lihat dari Epifanius dari Salamis Panarion. Dia ada menyebutkan tentang bidat namanya Paulus dari Samosata. Yang mengatakan kan bahwa kemanusiaan Yesus itu dimasuki oleh firman Allah. Ya. Memang emang isi koreksi juga sih sama gereja-gereja ini. Kalau kebanyakan saya ketemu khotbah di gereja itu banyak kan motivasi, Pak. Ya. Motivasi kebanyakan. Misalnya kan kalau cerita motivasi nggak usah kita gereja dapat itu. Pikir aja kita kayak orang-orang bijak itu di luar sana banyak kayak gitu. Tapi kalau sekarang yang kasihnya Kristen ini, aduh, motivasi banyak. Akhirnya muncullah kemakmuran, kemakmuran. Terus lagi acara aneh-aneh begini. Aduh, sakit kepala saya, Pak. Betul. Iya. Saya ini bukan pendeta, Pak, ya, bukan pendeta. Tapi saya sedikit ngerti lagi nih ginian, Pak. Jadi itulah mungkin jadi autokritik juga sama kita ini. Jadi kalau saya lihat kan ikuti beberapa ini, kalau kita bicara tentang halal dasar, ya saya ingat dulu kembali yang tahun lalu itu yang heboh ya kasus Joshua Tewu. Nah, kasus Joshua Tewu yang menaikkan pemahaman modalisme. Iya. Modalisme. Di sini memang saya lihat memang kompak Kristen ini yang Ortodoks, Katolik, sama Protestan kompak. Kompak di sini. Saya akan membahas tentang itu kompak di sini ya. Semoga kalau kayak gini konsepnya, semoga juga kejadian seperti itu, seperti kepada Romo Denso kan akhirnya memang Romo Denso koreksi ajarannya. Ini lagi Erastus kalau memang ya semoga aja ada yang bertobat gitu, Pak ya. Ya sekian aja Pak dari saya. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, mungkin saya kasih waktu terakhir untuk Pak Lexi untuk memberikan tanggapan dan setelah itu saya akan menyimpulkan dan menutupnya. Iya, betul juga yang tadi dibilang penanya ini bahwa banyak sekarang yang semacam mungkin alergi atau tidak siap pengajaran tentang doktrin. Lalu kebanyakan diisi dengan etika. Ya. Di mimbar-mimbar hanya ajar tentang etika, bagaimana berbuat baik, bagaimana tentang moral. Untuk saya bilang etika yang baik itu
di luar Kristen juga diajarkan. Di luar Kristen juga diajarkan. Malah seharusnya dasar etika Kristen itu harus mulai dari berbeda etika di dalam Kristus. Setelah lahir baru kita bisa beretika yang baik. Itu bedanya Kristen dengan yang bukan Kristen. Yang Kristen mereka melakukan kebaikan atau dengan standar untuk ya kalau mereka upah dari kebaikan mereka itu mungkin arahnya ke supaya mereka selamat atau apa. Tapi sebenarnya pembahasan tentang etika itu sebenarnya di dalam Kristen itu dimulai dari hidup baru di dalam Yesus, lalu kebaikan-kebaikan itu muncul sebagai etika yang harus kita tunjukkan. Tapi sekarang malah yang dasar untuk hidup di dalam Kristus itu orang lebih banyak abaikan pengajaran-pengajaran tentang doktrin ini semacam alergi atau bagaimana, mungkin karena ini berat atau sistematikanya atau doktrinnya omong tentang pemikiran-pemikiran yang sudah terformulasi di dalam pengajaran, lalu hanya bahas etika moral Saya bilang kalau kekristenan hanya omong tentang etika, jadi kita tidak beda dengan agama-agama lain di luar Kristen. Mereka malah moralnya lebih bagus. Banyak yang etikanya lebih bagus, tapi di luar Kristus ya tidak ada artinya. Ya. Jadi betul yang dia lihat itu juga saya lihat begitu, bahwa banyak mimbar-mimbar hanya diisi dengan masalah etika, lalu kadar untuk pembahasan tentang dasar-dasar iman semacam doktrin itu orang menghindar. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan ini juga mungkin hanya berapa persen dia singgung tapi tidak jelas lalu loncat ke etika. Itu juga problem tersendiri dan ini dia lihat juga seperti itu. Nah ini kita pelayan atau orang-orang Kristen juga harus mulai sadar itu. Pendeta-pendeta juga harus mulai sadar dan lihat itu penting. Ya, itu mungkin dari saya. Ya baik. Jadi menurut saya memang khotbah dari mimbar itu memang itu berangkat dari aspek biblikal, membahas teks kita menjelaskan teks itu ya, dan tidak boleh hanya membahas satu teks itu melulu pada satu teks tertentu atau satu perikop tertentu tanpa melihat keseimbangan dengan keseluruhan bagian Alkitab ya. Jadi setelah aspek biblikalnya itu memang harus ada aspek teologi sistematikanya, ada aspek dogmatikanya, ada aspek doktrinalnya. Ya, kita harus kaitkan selalu dengan Trinitas, dengan keunikan Kristus ya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dengan doktrin-doktrin lain ya seputar isu-isu dalam dogmatika, dan setelah itu nanti baru mendarat ke aplikasi praktis ya. Engkau sudah mengenali Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan engkau dengan perjuangan begitu luar biasa ya, pengorbanan yang begitu hebat, taat dari lahir sampai mati, bahkan mati terkutuk di atas kayu salib. Mari kita pulang dan kita boleh hidup di dalam Kristus. Ya, kita bersyukur kepada Dia dengan kehidupan kita yang memuliakan Kristus dalam seluruh bidang kehidupan kita. Saya selalu suka mengutip spirit Kuyperian ya, di mana dia berkata bahwa tidak ada satu inci pun di dalam kehidupan ini di mana Kristus tidak berkata ini milikku. Berarti seluruh bidang kehidupan ya, pemikiran kita, semuanya ya, kehidupan keluarga, mengatur anak-anak, pendidikan, semua kesehatan, semuanya tidak ada satupun yang di mana Kristus tidak berkata ini milikku, begitu ya. Jadi itu saya kira ya, dan saya memang ya seperti itu, kalau khotbah-khotbah saya selalu seperti itu, bahas teks, kemudian aspek doktrinal, kemudian aplikasi praktis ya. Jadi memang harus reformasi mimbar gereja. Cilaka besar kalau mimbar-mimbar yang ngaku gereja reform pun tapi khotbahnya khotbah moral. Ya, khotbah hanya seputar etika, bagaimana berbuat baik ya, bagaimana membantu orang, bagaimana hubungan suami istri. Kalau itu terus yang dicekoki ke telinga orang itu lama-lama
itu bosan loh. Ya, karena itu sangat-sangat antroposentris, sangat-sangat berpusat kepada manusia. Ya. Pendeta berubah menjadi motivator. Ya, betul. Ya. Betul, pendeta berubah jadi motivator, dan ini sangat-sangat menyedihkan begitu. Nah, ini kita harus reformasi. Terakhir sekali saya membuat kesimpulan adalah dari seluruh perbincangan kami ini intinya adalah bahwa orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sebetulnya menghidupkan kembali bidat-bidat yang dulu sudah pernah ada, ya. Kita sebut misalnya bidat Praxeas Sabellian, ya, itu yang kita kenal, kemudian Sabellianisme, kemudian sekarang dikenal sebagai Oneness Pentecostalism, bidat Arianism, ya, yang kemudian bangkit lagi sekarang itu dibangkitkan lagi oleh saksi-saksi Yehova, yang bidat Unitarianism, ya, yang sebetulnya itu di gereja mula-mula dulu di Yerusalem juga ada itu sekte Ebionism yang juga Unitarian, ya, dan ada banyak bidat termasuk bidat Montanisme yang sekarang ini wajahnya itu ditampilkan oleh gerakan karismatik yang ekstrim, ya, yang suka tiup-tiup orang, suka ekstase dan lain sebagainya, saudara. Semua bidat-bidat masa lalu itu bangkit sekarang, tapi karena orang tidak belajar, tidak tahu. Ini dianggap baru, ini dianggap wah ini hebat, ini di gerejaku terlalu sepi, tidak ada apa-apanya, ini yang hebat begitu. Dan saudara, jangan kita bereaksi setelah ada problem. Ya, misalnya pendeta Erastus mengatakan Yesus Allah minor, Bapa Allah mayor, baru kita bereaksi. Tidak, sehari-hari khusus untuk pendeta. Jadikanlah pengajaran doktrinal itu gaya hidupnya. Iya, khotbahkan tentang Tuhan, khotbahkan tentang sifat-sifat Tuhan, khotbahkan tentang Trinitas, khotbahkan tentang Kristus, khotbahkan tentang Roh Kudus itu sesungguhnya siapa, khotbahkan tentang Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, diwahyukan oleh Roh Kudus. Khotbahkan semua itu, lalu kemudian mendarat ke aplikasi praktisnya. Tentu dengan dasar biblika yang beres, ya. Tidak bisa kita mencomot satu ayat lalu menjadi dasar satu doktrin yang sudah beres, tapi dasar ayatnya salah. Itu tidak boleh. Itu juga secara moral tidak benar, ya. Jadi betul-betul mengeksegesi satu ayat untuk mendukung khotbah kita yang sifatnya doktrinal nanti mendarat ke aplikasi praktis. Dan yang paling penting ada satu hal lagi. Harus juga melihat dunia ini sebagaimana dikatakan Karl Barth, ya. Saya tidak setuju dengan ajaran Karl Barth, tapi dalam hal ini saya sangat sepakat. 1000% saya sepakat. Yang menjadi tugas pendeta atau orang Kristen lah juga, ya, adalah apa? Baca 2 buku katanya. Harus membaca 2 buku. Pertama baca Alkitab. Ya. Setelah baca Alkitab, baca koran. Nah, kenapa baca koran? Supaya tahu dunia ini apa. Dia lagi apa sekarang. Karena pelayanan kita adalah melayani kebutuhan apa zaman ini. Jangan Anda membawa yang dibutuhkan orang 100 tahun lalu Anda bawa sekarang. Zaman dulu nggak ada gini-gini, tinggal tekan-tekan gini, nggak ada, saudara, ya. Ya, zaman dulu nggak ada loh. Ya, bahkan di tempat tertentu mayoritas itu nggak ada listrik. Sekarang kita tinggal tekan-tekan tombol, kan. Anda bawa yang apa yang disajikan 100 tahun lalu itu ke konteks sekarang ini. Ini sesuatu keterhilangan yang besar di dalam pelayanan Kristen. Tidak boleh seperti itu. Ya, dan kebanyakan gereja-gereja yang mengaku doktrin kami beres, tapi yang dibawakan yang cocok untuk 100 tahun lalu konteksnya. Dia tidak berani bertempur di konteks kekinian yang sekarang ini. Sedangkan pembawa-pembawa ajaran tidak beres ini, mereka pakai apa saja yang sesuai dengan konteks sekarang. Nah, itu juga saya kira. Jadi Karl Barth saya benarkan di sini. Jadi jangan hanya baca Alkitab, baca koran juga supaya tahu dunia ini seperti apa. Karena kita melayani dunia di konteks kita sekarang ini. Bukan konteks masa lalu, bukan konteks masa akan datang. Kita memang mempersiapkan generasi kita untuk masa yang akan datang. Tapi konteksnya sekarang ini, saudara. Itu yang paling penting. Jadi ya intinya begini, kalau saya boleh simpulkan, jangan hanya bereaksi setelah ada pengejaran sesat muncul. Tapi kita harus mempersiapkan, kita sudah harus mengajarkan, dan kita harus mempunyai fighting spirit yang kalau tidak lebih semangat dari mereka, paling tidak selevel mereka semangatnya. Betul, ya? Ya, kalau tidak lebih dari mereka, paling tidak selevel mereka semangatnya.
Ya, supaya ada perimbangan pertempurannya, ya. Doktrin yang beres dengan yang tidak beres itu pertempurannya seimbang. Ya, seperti itu, saudara. Saya kira kami bicara sampai di sini, saudara. Terima kasih untuk Pak Lexi yang sudah bersama saya malam hari ini. Sebetulnya ini bukan pertama kali, ya. Zaman dulu kita sudah bergerak di RRI Malang, ya. Betul. Di RRI Malang kita sudah cuap-cuap terus di sana, ya. Jadi, saudara, terima kasih untuk saudara yang sudah menyaksikan live streaming ini. Semoga kita semua boleh mendapatkan pencerahan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai ketemu di dalam live streaming saya selanjutnya. Ya.